Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 31 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laksikodat kini tengah mencuat. Tak hanya Gubernur NTT, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat daerah serta bupati se-NTT hingga menuai kecaman dari publik. Dua mahasiswa dari komunitas generasi milenial di Kota Kupang pun menggelar aksi protes terhadap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang ini. Aksi protes ini dilakukan di belakang gedung DPRD Nusa Tenggara Timur. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoy, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Irfan. Halo Dea, selamat siang. Iya, rekan Irfan, apakah aksi protes ini memang mewakili semua mahasiswa di NTT atau memang hanya aksi protes yang dilakukan secara pribadi? Baik Dea, untuk aksi protes kemarin yang dilakukan dua orang mahasiswa itu merupakan aksi spontanitas atas tindakan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Gubernur NTT bersama sejumlah pejabat yang dilakukan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 lalu, tepatnya di Pantai Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Nah, kedua mahasiswa ini meski tidak mewakili keseluruhan mahasiswa yang ada di Kota Kupang, tapi bagi mereka kehadiran mereka untuk menyuarakan hal ini telah mewakili aspirasi yang selama ini, yang akhir-akhir ini atas polemik itu terjadi, banyak disampaikan, banyak disuarakan oleh masyarakat ini. Demikian deh. Iya, lalu apa saja tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi itu, Irfan? Baik ya, tuntutan dua mahasiswa ini sederhana. Mereka meminta agar DPRD memanggil Gubernur NTT Victor Bungtilu Laksikodat serta sejumlah pejabat daerah agar mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Pulau Semau itu. Mereka juga meminta agar DPRD tidak seperti macan ompong yang hanya diam mengikuti apa yang dikerjakan, apa yang dilanggar oleh pejabat daerah tersebut. Demikian ya. Ya, lalu terkait aksi dua mahasiswa ini, apakah sudah ada tanggapan dari Pemprov NTT? Baik ya, untuk informasi sendiri, informasi yang kita himpun dari Pos Kupang, semalam Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoid memberikan keterangannya bahwa kegiatan yang dilakukan di Pulau Semau itu telah dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan kehadiran kegiatan itu juga telah memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Namun dia juga tidak menampik adanya video yang beredar tentang kerumunan itu. Sebagai informasi saja bahwa hari ini juga Cipayung Kota Kupang telah melakukan laporan resmi ke Polda NTT. Saat ini sedang berlangsung di Mapolda NTT. Ada 3 elemen mahasiswa yang melakukan laporan ini, dan mereka juga meminta agar Gubernur NTT untuk segera menyampaikan permintaan maaf terbuka ke hadapan publik terkait dengan dugaan pelanggaran itu. Demikian deh. Oke, terima kasih rekan jurnalis Pos Kupang Irfan Hoy untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kapolsek Galis Ibtu Barit Fauzan bersama Muspika Galis meresmikan Masjid Tangguh Bencana COVID-19 di Masjid Nurus Salihin, Kabupaten Pamekasan, Madura. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini juga menjadi lokasi vaksinasi gratis untuk masyarakat setempat. Diresmikannya Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini berkat sinergitas kemitraan Bina Kamtibmas di tengah pandemi COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo rekan Dea, bersama saya Kuswanto Ferdian di Pamekasan, Madura. Baik, rekan Kuswanto, berdasarkan pantauan Anda, informasi yang Anda himpun tadi, ada berapa total masjid di Pamekasan yang dijadikan Masjid Tangguh? Baik, terima kasih rekan Dea. Total Masjid Tangguh yang di Pamekasan itu ada sekitar 14 Masjid Tangguh. Ini masih tahap pertama yang diresmikan.
Pertama, untuk di jantung kota, Masjid Tangguh itu terletak di Masjid Agung Asy-Syuhada. Sedangkan untuk di 13 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan, itu di berbagai kecamatan ada satu Masjid Tangguh, sehingga total keseluruhannya ada sekitar 14 Masjid Tangguh. Begitu rekan Dea. Lalu apa saja prosedur bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah sholat di Masjid Tangguh ini? Baik, informasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada para jemaah religi yang sedang berkunjung ke Pamekasan. Biasanya mereka banyak melakukan sholat berjemaah di masjid-masjid besar yang ada di Pamekasan, terutama di Masjid Agung Asy-Syuhada. Di Masjid Agung Asy-Syuhada sekarang sedang diberlakukan yang namanya protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini diberlakukan setelah dijadikannya masjid tersebut sebagai Masjid Tangguh Bencana COVID-19. Pertama, sebelum memasuki masjid, para jemaah diwajibkan untuk memakai masker. Apabila jemaah tidak membawa masker, petugas sudah ada yang memberikan. Di sana juga sudah ada petugas dari personil BPBD, TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan juga dari Dinas Sosial yang juga ikut andil dalam pemantauan para jemaah yang akan sholat di Masjid Tangguh. Nah, setelah memasuki pintu gerbang masjid, para jemaah juga diwajibkan untuk melakukan cek suhu tubuh. Bagi mereka yang suhu tubuhnya melebihi dari 37 derajat, mereka tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Ini dilakukan sebagai upaya antisipasi daripada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 klaster masjid. Nah, setelah bagi para jemaah itu suhu tubuhnya di bawah dari 37 derajat, mereka diperbolehkan masuk tetapi melalui bilik sterilisasi. Jadi mereka masuk di bilik sterilisasi, disemprot, di mana di situ ada penyemprotan khusus yang secara otomatis menyemprot para jemaah. Setelah melalui bilik sterilisasi, mereka diperkenankan untuk melakukan cuci tangan yang ada di depan pintu masjid kedua. Nah, setelah itu mereka diperbolehkan untuk melakukan sholat, mengambil wudhu dan segala macamnya. Nah, untuk sholat sendiri mereka juga akan diawasi oleh tim Satgas. Pertama mengenai jarak ya. Jarak saf sholat itu mereka diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Dan saat bersolat pun mereka diwajibkan untuk melakukan yang namanya sholat menggunakan masker. Begitu rekan Dea. Iya, rekan Kuswanto, lalu bagaimana dengan harapan pemerintah dan juga pihak kepolisian dengan didirikannya Masjid Tangguh ini? Baik, dengan didirikannya Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan ingin segera mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk saat ini rekan Dea, Pamekasan sudah memasuki PPKM level 2. Berbagai aktivitas masyarakat sudah agak kembali normal ya, termasuk sekolah juga sudah mulai masuk 50%, namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Masjid Tangguh COVID-19 ini juga Dea diupayakan sebagai menjadi tempatnya pusat vaksinasi ya. Jadi di tempat Masjid Tangguh ini juga ada tempat vaksinasi khusus bagi para jemaah yang mungkin belum melakukan vaksinasi atau masyarakat terdekat yang ingin melakukan vaksinasi. Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke Polsek atau datang ke pelayanan kesehatan. Mereka cukup mendatangi masjid terdekat yang sudah dijadikan Masjid Tangguh. Di sana sudah tersedia berbagai dinas kesehatan yang juga siap melakukan vaksinasi ini. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Kuswanto juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Palengaan Ibtu Sri Guniarto dan juga Bupati Pamekasan Badrut Tama. Berikut keterangan lengkapnya. Masjid Tangguh ini untuk apa, Komandan? Ya, jadi Masjid Tangguh diresmikan di Lonceng ini untuk menjadi contoh bagi masyarakat ya, bahwa dalam menghadapi virus COVID-19 ini kita benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi di Masjid Tangguh itu nanti kita terapkan protokol kesehatan terutama 3M ya, ada tempat cuci tangan, kemudian atur jarak waktu sholat berjamaah, kemudian memakai masker. Siap. Bagi jemaah masjid. Sementara ini di Polsek Palengan ada berapa Masjid Tangguh, Dan? Di wilayah Polsek Palengan ada satu kemarin diresmikan oleh Bapak Camat, yaitu Masjid Jami Baitur Rahman di Palengan Laut. Terakhir himbauan ke masyarakat, Komandan. Ya, mari kita taati protokol kesehatan yang ada. 5M ya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Insya Allah dengan cara seperti itu kita sehat dari COVID-19. Dan vaksin jangan lupa, kita laksanakan vaksin karena aman dan halal
demi meningkatnya imun tubuh kita menghindari virus COVID yang ada. Siap, terima kasih Komandan. Kabupaten Pamekasan dengan data yang kita miliki, kita membuat beberapa bantuan dengan klaster-klaster yang berbeda. Hari ini kita memberikan bantuan untuk 1.295 masjid di launching di Masjid Asyuhada di Kabupaten Pamekasan. Seluruh masjid di Kabupaten Pamekasan dari data yang masuk ke kita 1.295 ini semuanya akan kita bantu. Ini tidak bantuan kepada masjid, tetapi bantuan kepada margot dan seluruh pengelola masjid di Kabupaten Pamekasan. Ada 4.148 bantuan yang sedari 1 minggu ini, bantuan ini sudah standby di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Baru kemudian per hari ini akan kita serahkan ke seluruh takmir masjid dan dilaksanakan serentak Pak Camat dan seluruh Forkopimda untuk secara langsung menyerahkan bantuan yang isinya yang pertama ada vitamin, ada masker, ada beras, ada minyak goreng, dan keseluruhannya kita akan dorong Masjid Tangguh di Kabupaten Pamekasan. Ada sebagian beberapa teman yang bertanya, Masjid Tangguh ini pemerintah di Kabupaten Pamekasan punya beberapa program. Yang pertama adalah pesantren tangguh. Kita beri namanya Santana, Santri Tanggap Bencana. Baru kemudian nanti Masjid Mastana, Masjid Tanggap Bencana. Pasar juga. Beralih ke Banten, Tribuners, uji coba kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk sekolah di Cilegon sudah dimulai sejak kemarin Senin 30 Agustus. Pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka di Kota Cilegon ini menggunakan sistem ganjil genap. Sekolah tatap muka juga hanya dilakukan selama 1-2 jam saja setiap kelasnya. Selain itu, kegiatan tatap muka ini juga dibatasi sebanyak 50% dari kuota maksimal kelas. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hairul. Halo Dea. Iya, Hairul, bisa Anda informasikan apakah ada syarat tertentu ini untuk siswa yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka di Kota Cilegon? Baik Dea, terima kasih. Saat saya datangi ke salah satu SMP, yaitu SMP Negeri 7 Kota Cilegon, orang tua, wali murid, dan para siswa di sana juga harus membuat surat pernyataan siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Yang surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh para wali murid dan murid itu sendiri. Nantinya surat pernyataan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk siap melaksanakan sekolah tatap muka. Begitu dia. Oke. Lalu untuk di Kota Cilegon sendiri ini sudah berapa total SD dan SMP yang mulai melakukan pembelajaran tatap muka ini? Hairul. Ya, baik dia. Terima kasih. Dari keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah, beliau mengatakan kepada Tribun Banten bahwa ada 180 SD yang terdiri dari negeri ataupun swasta dan 49 SMP yang terdiri juga dari swasta ataupun negeri yang sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka sejak Senin kemarin dia. Begitu dia. Iya, berarti ini sudah hampir seluruhnya ya SD SMP di Kota Cilegon yang melakukan pembelajaran secara tatap muka ini. Tapi masih adakah di sana yang melakukan pembelajaran secara daring? Baik dia, terima kasih. Dari penuturan Ismatullah masih ada beberapa sekolah atau beberapa murid yang melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini dikarenakan kekhawatiran dari wali murid itu sendiri yang khawatir anaknya terkena virus COVID-19 ini. Hal ini karena menurut orang tua wali murid ini,
anak-anak ini belum divaksin. Jadi menurut mereka protokol kesehatannya masih ada yang belum terpenuhi untuk melaksanakan sekolah tatap muka ini. Jadi sehingga karena hal tersebut ada beberapa wali murid yang tidak mengizinkan anaknya untuk turut serta dalam sekolah tatap muka yang baru dimulai uji cobanya kemarin ini. Tetapi pihak dinas pendidikan itu saat ini tetap melayani pembelajaran daring meskipun untuk mereka yang tidak diizinkan oleh orang tuanya melaksanakan sekolah tatap muka. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif melaporkan dari Kota Cilegon. Selamat kembali bertugas. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada hari ini Selasa 31 Agustus. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kali ini dilakukan di Puskesmas Sesayap Hilir. Program vaksinasi juga masih akan terus dilakukan di daerah lain di kawasan Kabupaten Tanah Tidung. Vaksinasi COVID-19 ini diprioritaskan bagi warga Tanah Tidung yang berKTP di Tanah Tidung. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati yang akan menyampaikan laporan. Halo Risna. Halo Mika. Ya Risna, bisa Anda informasikan ini berapa total sasaran vaksinasi pada ini nantinya pelaksanaan kali ini? Ya, untuk hari ini sudah berlangsung tadi pagi deh ya, di Kecamatan Sesayap Hilir, yang mana untuk sasarannya sendiri mencapai 20 dosis seperti itu deh. Selanjutnya untuk hari berikutnya yaitu hari Rabu besok akan diadakan di 2 desa di Tanah Tidung. Pertama di Desa Tidung Pala, kemudian selanjutnya di Desa Tengkudacing Kecamatan Tanah Lia. Untuk di Tidung Pala sendiri akan didistribusikan oleh Dinkes Tanah Tidung sebanyak 50 dosis deh. Kemudian untuk di Tengkudacing sendiri didistribusikan oleh Dinkes sebanyak 90 dosis seperti itu. Kemudian juga baik. Ya, informasinya deh ya, untuk Senin pekan depan akan dilaksanakan vaksinasi khusus remaja, diprioritaskan untuk remaja sebanyak 300 dosis. Hal ini untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka deh, seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan realisasi vaksinasi di Tanah Tidung hingga sejauh ini, Risna? Untuk realisasi vaksinasi di Tanah Tidung sendiri, per tanggal 27 Agustus 2021, data dari Dinkes Tanah Tidung, capaian vaksinasi tersebut hingga kini mencapai 6.991 dosis. Ini untuk dosis pertama deh. Untuk capaian dosis kedua yaitu sebanyak 3.733 dosis sampai hingga saat ini deh, seperti itu. Oke, lalu apakah masih ada imbauan kepada masyarakat dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung ini? Ya, untuk himbauan dari Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Ibrahim Ali, mengatakan bahwa masyarakat Tanah Tidung diharapkan untuk meningkatkan kesadaran diri untuk melakukan vaksinasi deh. Kemudian juga dia mengatakan bahwa hal ini juga sebagai upaya untuk herd immunity warga Tanah Tidung, sehingga ada proteksi dari vaksin tersebut untuk melindungi warga Tanah Tidung dari paparan COVID-19 seperti itu deh. Baik, terima kasih rekan Risnawati melaporkan dari Kabupaten Tanah Tidung. Kita berlanjut ke informasi berikutnya, Tribuners. 2 nelayan di Kabupaten Majene dikabarkan hilang saat melaut bersama dengan satu kapal pada Jumat 27 Agustus lalu. Keduanya melaut menggunakan perahu kadomping kecil berwarna biru hitam dengan nama perahu Pantai Dato. Pencarian 2 nelayan hilang di Kabupaten Majene ini masih terus dilakukan dan hingga hari ini Selasa 31 Agustus yang merupakan hari ketiga pencarian, namun hasilnya masih nihil. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Misbah Sabarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Misbah. Ya, halo Dea. Misbah, bisa Anda informasikan bagaimana dengan hasil pencarian 2 nelayan yang hilang di Majene ini?
Iya, Dea, terima kasih. Terkait 2 nelayan yang dikabarkan hilang pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, hingga saat ini menurut Komandan Tim SAR Mamuju, Syahran, hingga saat ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 itu hasilnya masih nihil. Begitu, Dea. Oke, lalu apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim SAR dalam pencarian 2 nelayan yang masih dinyatakan hilang ini? Ya, kendala yang dihadapi tim SAR selama proses pencarian ini yakni cuaca buruk dia, karena di perairan Majene sendiri gelombang tinggi dan angin kencang kerap terjadi. Jadi tim SAR kesulitan karena perubahan cuaca cukup dinamis. Begitu dia. Iya, Misbah, lalu ada berapa total armada yang dikerahkan dalam membantu pencarian orang hilang ini? Iya, total armada yang dikerahkan untuk tim SAR sendiri satu rubberboat perahu dari Basarnas Mamuju, dan terlihat juga sejumlah warga setempat membantu Basarnas mencari dalam proses pencarian, mengerahkan totalnya 5 perahu nelayan. Demikian, Mbak. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Misbah sudah berhasil melakukan wawancara bersama Komandan Tim SAR Mamuju. Syahran, berikut keterangannya untuk Anda. Pada saat kita pencarian untuk hari pertama, cuacanya sedikit bagus. Nah, untuk hari pencarian hari kedua ini, cuacanya kurang bagus, ditambah dengan angin, ombak ketinggiannya 2-3 meter, demikian. Ini pencariannya sampai kapan sih, Pak? Untuk pencariannya ini sesuai dengan SOP kita 7 hari ke depan. Ini pencariannya tadi kemarin dan hari ini pencariannya ke arah mana dan berapa mil dari bibir pantai? Untuk pencarian kita untuk hari ini kita tadi melakukan pencarian arah selatan. Setelah jaraknya itu kurang lebih 10-15 mil kita melakukan pencarian. Setelah itu kita ambil lagi jalur barat. Nah, tapi sudah itu kita balik kanan karena cuaca tidak mendukung pada saat hari ini. Kita tadi balik kurang lebih tadi jam 2:30 siang, demikian. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke Kalimantan Barat, Tribuners. Pemerintah pusat merencanakan untuk membuat kebijakan wajib vaksin bagi para pengunjung mal. Setiap warga yang hendak masuk ke dalam mal ini wajib menunjukkan kartu vaksin miliknya. Selain itu, pengunjung mal juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mengecek suhu tubuh. Kebijakan ini pun juga berlaku bagi seluruh mal di daerah Indonesia termasuk di Pontianak. Informasi lengkapnya terkait kebijakan wajib menunjukkan sertifikat vaksin di Pontianak ini akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ferianto. Halo, rekan Ferry, bisa mendengar saya? Halo, selamat siang Dea. Iya, Ferry, apakah mal di Pontianak ini sudah menerapkan pemeriksaan sertifikat vaksin seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat? Nah, untuk di Kota Pontianak sendiri memang sudah ada beberapa mal ya. Nah, tapi untuk sampai saat ini mal yang ada di Kota Pontianak itu masih belum menerapkan pemeriksaan sertifikat vaksin bagi para pengunjungnya. Namun para di mal-mal sendiri itu sudah menerapkan pemeriksaan ketat bagi setiap pengunjung, itu diwajibkan menggunakan masker dan juga dilakukan pemeriksaan suhu oleh petugas keamanan yang disiagakan di depan pintu masuk mal-mal ini ya. Baik, berarti masih dengan pemeriksaan protokol kesehatan yang ketat ya di sana. Lalu bagaimana dengan pihak manajemen menyikapi informasi penerapan pemeriksaan sertifikat vaksin ini, Ferry? Nah, untuk dari beberapa manajemen sendiri menyampaikan pihak manajemen masih menunggu instruksi dari pemerintah daerah sendiri ya untuk terkait adanya peraturan daerah terapannya untuk menerapkan peraturan tersebut, yakni pemeriksaan sertifikat vaksin bagi para pengunjung mal ya. Oke, lalu respons masyarakat di Kota Pontianak ini terkait wacana pemeriksaan sertifikat vaksin wajib bagi pengunjung mal, bagaimana? Untuk masyarakat sendiri memang terjadi pro dan kontra, ada beberapa masyarakat yang mendukung kebijakan ini, namun ada juga yang menentang kebijakan ini. Nah, untuk bagi yang mendukung itu menyampaikan bahwa dengan adanya penerapan sertifikat vaksin, bahwa jadi di mal-mal tersebut merupakan wilayah yang steril dan aman untuk dikunjungi, untuk merilekskan
untuk relaksasikan dirinya sendiri dan untuk refreshing dia. Nah, untuk bagi warga sendiri yang menolak, menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikat vaksin ini akan lebih memperumit bagi warga yang hendak melakukan kunjungannya ke mal. Dan juga warga itu merasa agak dibebani karena memang sampai saat ini masih ada juga warga yang belum divaksin dia di Kota Pontianak sendiri. Demikian deh ya. Oke, Ferry. Tadi juga tadi ada keterangan dari pihak manajemen lalu juga respon masyarakat. Lalu kalau untuk pemerintah Kota Pontianak sendiri, apakah sudah membuat peraturan terkait wacana pemerintah pusat itu? Nah, untuk sampai saat ini pemerintah Kota Pontianak maupun pemerintah dari Provinsi Kalimantan Barat itu masih belum mengeluarkan peraturan turunan terkait instruksi dari pemerintah pusat tersebut ya. Nah, dari hal tersebut juga membuat manajemen masih belum menerapkan peraturan tersebut, dan penerapan peraturannya masih dengan melakukan pemeriksaan cek suhu tubuh dan juga wajib mengenakan masker bagi para pengunjung mal-mal tersebut ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Remaja yang mengamuk kepada polisi saat terkena razia operasi justisi di Boyolali akhirnya meminta maaf. Sebelumnya, video yang menunjukkan seorang remaja marah-marah di depan polisi saat berada di Cepogo, Boyolali viral di media sosial. Remaja itu mengamuk kepada petugas yang melakukan penyekatan arus lalu lintas di jalur Solo-Selo Borobudur atau SSB pada Minggu 29 Agustus kemarin. Informasi terbarunya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Tri. Halo Dia. Rekan Tri, bisa Anda ceritakan kronologi lengkapnya ini? Remaja tersebut ngamuk seperti apa saat itu? Iya Dea, bahasanya pada minggu kemarin, tanggal 29 Agustus 2021, di kawasan Solo itu setiap hari Minggu selalu ramai oleh pengunjung. Oleh sebab itu, tim gabungan yang terdiri dari Polres Boyolali, Kodim 0724 Boyolali, serta Satpol PP melakukan penyekatan di ruas tersebut. Ada 3 tim yang diterjunkan untuk melakukan penyekatan, di mana 3 tim ini tersebar di 3 titik, yakni di wilayah desa Kecamatan Cepogo, lalu di desa Jeragah, Kecamatan Selo, dan simpang 6 Pakubuwono Surakarta di Selo, simpang Selo. Nah, saat di kawasan desa Cepogo ini, petugas yang memeriksa pengendara yang kebetulan melintas, ini ada seorang pemuda yang diketahui motornya itu tidak sesuai dengan spek teknis yang diperbolehkan melintas. Nah, saat itu petugas kemudian menghentikan remaja itu. Nah, saat itulah remaja tersebut ngamuk-ngamuk dengan melawan petugas yang melakukan penyekatan. Ya. Oke, Tri, lalu bagaimana dengan pengakuan dari remaja itu? Apa sebenarnya yang melatar belakangi ia sampai marah-marah kepada petugas? Ya, berdasarkan pengakuan dari si remaja ini yang diketahui warga di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dia merasa kesal saja dia. Hal itu juga dibuktikan dari pengakuan Kasat Lantas yang telah memeriksa, ternyata si remaja ini dalam kondisi sehat, artinya tidak dalam terpengaruh minuman beralkohol. Dia hanya merasa kesal karena dia yang ingin berwisata ke Selo lalu dihentikan oleh petugas yang melakukan penyekatan dia. Oke, atas tindakannya itu bagaimana? Apakah tetap diproses hukum atau bagaimana terhadap remaja itu? Mengingat usia remaja ini masih berkisar 16 tahun, polisi tidak melanjutkan perkara hukum remaja ini karena si remaja ini sudah melakukan permintaan maaf kepada petugas dan melalui media sosial. Meski begitu, namun kendaraan yang dipakai oleh si remaja ini tetap ditahan, mengingat kendaraan tersebut tidak memenuhi spek teknis yang diperbolehkan, antara lain knalpotnya blong, kemudian lampu seinnya juga tidak ada, terlebih lagi spionnya juga tidak ada, kemudian STNK-nya juga tidak dibawa saat berkendara itu. Ya. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.
Sebuah tas ransel berwarna ungu bertuliskan "Awas, ada bom" menggegerkan warga Kota Pematang Siantar. Tas tersebut menggantung di tiang bekas pelang informasi pertigaan Jalan HM Sitorus dan Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat. Tas itu pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang gorengan dan ia pun langsung melaporkannya ke petugas yang berjaga di pos penyekatan PPKM level 4. Unsur gabungan yang terdiri dari Polres Pematang Siantar, TNI AD, Dinas Perhubungan langsung mendatangi TKP temuan tas seusai mendapatkan laporan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan, Alija, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Alija. Ya, siang Dea. Alija, bisa Anda informasikan seperti apa proses identifikasi tas ransel yang mencurigakan ini? Ya, terima kasih Dea. Jadi pasca ditemukan pertama kali oleh pedagang gorengan, langsung pedagang gorengan tersebut melaporkan ke petugas PPKM level 4 Pematang Siantar yang jaraknya tak terlalu jauh dari lokasi temuan dari tas tersebut. Selanjutnya, pihak kepolisian sendiri langsung mensterilisasi lokasi dari kerumunan, yang mana lokasi tersebut berdekatan dengan Taman Hewan Pematang Siantar. Polisi selanjutnya, Polres Pematang Siantar, maksud saya, itu berkomunikasi dengan Polda Sumut untuk menurunkan tim dari penjinak bom Satuan Gegana Polda Sumut. Nah, setelah dilakukan deteksi baik dari getaran, bunyi, dan logam, petugas kemudian berhasil membawa tas mencurigakan tersebut ke tengah dan membukanya. Dan ditemukan ternyata hanyalah sebongkahan keramik dan tulisan Anda kurang beruntung. Seperti itu Dea. Oke, lalu apakah ada saksi atau CCTV di lokasi sekitar untuk mengetahui siapa pelaku yang iseng menaruh tas ini? Ya, Polres Pematang Siantar sendiri selanjutnya telah mengumpulkan beberapa CCTV yang ada tepat di sana. Hanya saja yang mengarah untuk siapa pelaku sendiri itu belum diketahui. Polisi juga telah memeriksa saksi-saksi yang menemukan pertama kali, selanjutnya dimintai keterangan. Nah, informasi terbaru Kapolres menyatakan masih mendalami. Seperti itu dia. Oke, lalu bagaimana langkah dari pihak kepolisian selanjutnya ini, Alija? Ya, Kapolres Pematang Siantar, AKBP Boy Sultan Binanga Siregar yang baru saja saya konfirmasi tadi menyampaikan masih mendalami kasus tersebut. Kepolisian juga masih mengumpulkan beberapa CCTV yang ada di sekitaran dari lokasi itu untuk mengetahui siapakah yang membawa tas ungu tersebut untuk selanjutnya dengan iseng meletakkannya di dekat Taman Hewan Pematang Siantar. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Alija sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kapolres Pematang Siantar, AKBP Boy Sultan Binanga Siregar. Berikut keterangan lengkapnya. Namun nanti keputusan itu ada tindak lanjut lagi dari yang lebih berwenang ya. Nanti kita tunggu dari tim Gegana secara resmi. Tapi bukan alat peledak ya? Informasi masih nanti kita akan sampaikan. Memang informasinya tadi ya. Jadi kan kepolisian agar tidak terjadi kembali terulang teror seperti ini bagaimana? Kita dari polisi dibantu TNI juga sedang mencari informasi. Sampai saat ini kita sudah melakukan penyisiran, mencari saksi-saksi yang mengetahui dari jam berapa tas itu ada, apakah ada saksi yang melihat siapa yang menaruh barang itu. Kita juga lagi mencari CCTV, mudah-mudahan ketemu dengan cepat. Ya. Kita beralih ke Jambi, Tribuners. Aksi penembakan terjadi di wilayah Broni, Kelurahan Murni, Telanai-Pura pada Minggu 29 Agustus malam kemarin. Video aksi penembakan ini juga sempat viral di media sosial, khususnya Instagram. Informasi yang dihimpun Tribun, dalam aksi penembakan tersebut, satu orang mengalami luka tembak di tangan. Korban diduga merupakan korban salah sasaran. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aryo. Ya, halo Dea. Rekan Aryo, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkap penembakan ini? Oke, terima kasih Dea. Perlu diinformasikan Dea, aksi penembakan sendiri terjadi pada Minggu malam ya, di mana satu orang laki-laki ditembak
secara sengaja menggunakan senjata di Kelurahan Murni. Kronologis itu saat itu korban sendiri sedang duduk di atas kos-kosannya, kemudian tanpa sebab 3 orang atau 2 orang tepatnya datang ke kosan tersebut serta melakukan pengancaman, kemudian melepas tembakan. Tidak hanya itu, Dea, satu lainnya juga sempat diterjang, melakukan penganiayaan, diterjang, dipukul, dan mengancam menggunakan senjata tajam, begitu, Dea. Lalu apakah sudah diketahui motif aksi penembakan ini? Oke, terima kasih, Dea. Untuk motif sendiri, hasil keterangan dari korban serta dari pihak kepolisian bahwasanya motif ini adalah didasari karena hutang piutang, Dea, di mana pelaku sendiri menuntut hutang kepada rekan korban, lebih tepatnya rekan korban sebesar 200.000. Namun saat tiba di rumah atau di TKP, pelaku tidak menemukan sasaran, kemudian ada malah korban yang bernama Damsi yang diserang tanpa sebab, begitu. Ya. Oke, berapa ada total pelakunya dan apakah sudah diamankan mereka pelaku aksi penembakan ini? Untuk pelaku sendiri sudah diamankan sekira 2 orang, ya, di Polres Jambi lebih tepatnya. Setelah kemudian video tersebut memang viral di media sosial Instagram, sehingga kepolisian langsung bergerak cepat melakukan pengamanan dia. Namun kemudian setelah diamankan, pihak Polsek tepatnya yang wilayah dari hukum Polsek Telanai-Pura memediasi permasalahan keduanya, sehingga setelah diamankan keduanya sepakat untuk melakukan perdamaian atau menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dia, begitu. Berarti apakah tidak ada yang dihukum dalam aksi ini? Lalu selain pelaku tadi diamankan dan juga mediasi, apakah ada barang bukti yang ikut diamankan, Aryo? Oke, terima kasih ya. Sejauh ini keterangan dari pihak kepolisian sudah mengamankan 1 senapan angin laras tajam serta 1 senjata tajam yang dibawa pelaku saat melakukannya. Khususnya senapan angin yang melukai 1 korban bernama Damsi, begitu. Ya. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali dengan kabar suami istri di Berawe, Banda Aceh ditemukan meninggal dunia saat kebakaran karena tertidur lelap. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya dari Jawa Timur. Satlantas Polresta Malang Kota menayangkan video para pelanggar lalu lintas di sebuah video di Videotron, maksud kami, untuk memberi efek jera. Di samping tindakan ini juga sebagai bentuk sanksi sosial dan sanksi moral. Selain ditayangkan di Videotron, video pelanggar lalu lintas itu juga ditayangkan di Instagram Satlantas Polresta Malang Kota. Inovasi ini diharapkan dapat menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Malang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Kukuh. Halo Mbak. Ya, Kukuh, bisa Anda informasikan sebenarnya Videotron ini sudah ada sejak kapan inovasinya dibuat oleh Satlantas Polresta Malang Kota? Jadi inovasi Satlantas Polresta Malang Kota dalam menayangkan video para pelanggar lalu lintas di Videotron itu sudah dilakukan sejak Jumat tanggal 27 kemarin. Oke. Dan hingga saat ini tetap terus dilakukan inovasi tersebut. Oke. Lalu ini penayangan video para pelanggar lalu lintas ini akan ditayangkan di berapa Videotron ini, Kukuh, dan akan sampai kapan penayangannya? Jadi untuk penayangan video para pelanggar itu akan dilakukan di 5 titik Videotron yang tersebar di wilayah Kota Malang, dan itu akan nanti videonya akan ditayangkan selama 3 hari, sehingga diharapkan inovasi tersebut dapat menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Malang. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jawa Timur, Kukuh Kurniawan, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kebakaran terjadi di Desa Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pasangan suami istri atas nama Sudarisman berusia 56 tahun dan istrinya Kairani 63 tahun ditemukan meninggal dunia dalam insiden ini. Pasangan suami istri itu tertidur lelap saat kobaran api menghanguskan rumah mereka. Insiden kebakaran ini juga menghanguskan satu rumah warga lain. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Misran Asri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Misran. Halo, rekan Misran. Halo. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis kejadian kebakaran ini, detailnya? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan Tribuners, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Bisa kami informasikan pada Senin dini hari, sekira pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan suami istri yang tinggal di Gampung Berawi, Kecamatan Kutalam, Kota Banda Aceh, meninggal dunia dalam insiden kebakaran tersebut. Dan informasi yang kami peroleh bahwa pasangan suami istri atas nama Sudarisman dan istrinya Khairani diduga terjebak pada saat kobaran api sedang berkobar di tempat tinggal mereka. Selain itu, ada satu tetangga lainnya, Firmansyah, beserta istri dan 4 anaknya berhasil menyelamatkan diri. Mirisnya ini merupakan kejadian yang pertama kali untuk tahun 2021 ini, dan ini cukup menghentak warga Kota Banda Aceh tentunya, Mbak. Dan kami informasikan juga di rumah pasangan suami istri Sudarisman dan Khairani ini tinggal serta adiknya. Tapi adiknya ini berhasil menyelamatkan diri karena pada pukul 3 dini hari tersebut adiknya sempat mencium bau yang tak sedap ya, seperti ada benda yang terbakar, dan karena tidak ada kecurigaan apa-apa kembali tidur. Namun
pada detik-detik menjelang kejadian, adiknya ini kembali tersentak dan begitu terbangun, tiba-tiba api sudah berkobar dan langsung menyelamatkan diri tanpa mengetahui kakak dan abang iparnya berada di dalam rumah, masih berada dalam rumah. Begitu, Mbak. Oke, lalu apakah sejauh ini sudah diketahui dugaan penyebab insiden ini, Misran? Ya, kami sudah sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi dan dari kepolisian juga beberapa pihak lainnya menyebutkan bahwa sejauh ini memang masih dalam penyelidikan ya pihak kepolisian dan kemungkinan besar dugaan ini hubungan arus pendek listrik. Namun sejauh ini memang polisi belum berani berspekulasi lebih jauh, Mbak. Baik, Tribuners, tadi rekan Misran juga sudah mewawancarai Kepala Desa Berawe, Amri, dan juga Kapolsek Kuta Alam, Ibtu Muhtar Halis. Berikut keterangannya untuk Anda. Yang harus dikontrol mungkin. Jadi mulai dari sini jadi pintunya pun dipaju. Menurut Kamagalana, dipaju yang dalam hanya jubit dan mitihnya. Gumraung malah dari rumahnya pun tutup. Ya, dari rumahnya. Oh. Ditepe korban hana bisa tubit bajan, Pak. Oh, teh polean. Boleh ya. Gumraung. Wah, kamu menjadi ramah aja. Kunci dari dalam. Han kamapui, Bandung mapui. Jadi bagian di bakaran. Pak Badum terpadamkan apa ya, Pak? Untuk kejadian kebakaran yang terjadi di Kampung Berawe pada Senin dini hari itu, dugaan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Kemudian untuk kedua korban jenazah langsung dikebumikan pada hari tersebut dan untuk permintaan visum atau otopsi sudah ditolak oleh keluarga. Oke. Berarti jenazah dikebumikan dalam satu liang begitu Pak Kapolsek? Ya, menurut informasi dari keluarga jenazah dikebumikan dalam satu liang. Dua sekolah dasar di Kota Ambon disegel ahli waris pemilik lahan sejak Senin 30 Agustus kemarin. Pantauan Tribun Ambon di lokasi pagar gedung yang ditempati oleh dua sekolah dasar itu dipasangi rantai besi sepanjang 2 meter. Terpasang pula sebuah surat pernyataan dari ahli waris pemilik tanah yang berisi tuntutan kepada sejumlah pihak. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dedi. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Dedi, bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan Anda di lokasi tadi sekolah tersebut selama disegel ini? Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Bisa kami laporkan bahwa sejak Senin dini hari, sekolah SDN 50 dan SDN 64 Kota Ambon telah disegel sejak dini hari. Kira-kira sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur. Nah, di sekolah itu juga memang sudah terpasang seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Dea, rantai sepanjang 2 meter serta baliho atau poster yang berisi tuntutan dari ahli waris pemilik lahan. Seperti itu, Dea. Oke, lalu apakah sudah ada tanggapan atau respons dari pihak sekolah yang disegel ini, Dedi? Ya, sebelumnya memang terkait baliho yang berisi tuntutan kepada gubernur, dinas pendidikan, kemudian juga wali kota Ambon, ahli waris ini kan meminta agar agar pemerintah dapat memberikan ganti rugi kepada lahannya yang telah dipakai untuk membangun gedung sekolah itu. Namun dari pihak sekolah sendiri mengatakan mereka tidak mengetahui persoalan hal tersebut. Pasalnya memang sejak tahun 1984 sengketa lahan antara ahli waris dan pihak sekolah sudah terjadi, dan penyegelan sekolah ini bukan baru pertama kali dilakukan di tahun 2021 ini. Sebelumnya di tahun 2014 maksud kami, penyegelan sekolah ini sudah dilakukan bahkan lebih
ekstrim dari yang dilakukan di tahun 2021 ini. Di tahun 2014 pihak ahli waris bahkan menyegel seluruh pintu-pintu ruang kelas dan ruang kantor dari guru itu sendiri. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Ambon, Dedi Aziz untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah sopir angkutan kota di Sorong, Papua Barat mengaku kesulitan untuk mengakses bahan bakar minyak jenis premium. Terjadi antrean panjang di SPBU yang menyediakan BBM jenis premium ini. Bahkan sejumlah sopir angkot yang sudah mengantre sejak lama untuk mendapatkan BBM jenis premium tidak jarang yang kehabisan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Sofwan Asari Raharusun yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Sofwan. Halo Dea. Sofwan, apakah benar di Kota Sorong ini memang sedang terjadi kelangkaan BBM jenis premium? Iya Dea, kelangkaan BBM jenis premium di Kota Sorong ini memang benar-benar terjadi di sejumlah SPBU dan hanya satu-satunya SPBU yang melayani angkutan umum untuk mengisi bahan bakar minyak jenis premium adalah SPBU yang letaknya tepat di depan jalan di sekitar jalan Baru Kota Sorong, Papua Barat. Dea. Oke, lalu sebenarnya sudah sejak kapan kelangkaan BBM jenis premium ini terjadi di Sorong, Papua Barat? Ya, berdasarkan wawancara saya dengan sejumlah supir angkot, salah satunya yang Bima, salah satunya yaitu Bima, salah satunya yaitu mohon maaf Kapitan. Beliau mengaku bahwa kelangkaan BBM jenis premium di Kota Sorong, Papua Barat sudah terjadi sejak 6 bulan belakangan ini, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan harapan para sopir angkot ini terkait kelangkaan BBM premium ini di Sorong? Iya, Dea. Dengan kondisi tersebut, sejumlah sopir angkot yang ada di Kota Sorong berharap agar pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus segera menanggulangi kelangkaan tersebut agar tidak lagi terjadi krisis premium di Kota Sorong, sebab saat ini Kota Sorong sedang dilanda pandemi dan juga masa PPKM level 3, sehingga mereka berharap kelangkaan ini tidak lagi terjadi sehingga mereka juga bisa mencari nafkah untuk anak istri dan kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Oke, Sofwan, masih terkait hal ini, pantauan di lapangan tadi juga informasinya sempat terjadi antrean panjang para sopir angkot ini ya untuk mendapatkan bahan BBM. Sudah dari pukul berapa mereka mengantre? Ya, berdasarkan pantauan kami di lapangan, seringkali terjadi antrean panjang yang ada di Jalan Baru dekat SPBU Jalan Baru sudah sejak pukul 10 hingga sore. Namun ada beberapa sopir angkot mengaku bahwa meskipun sudah mengantre panjang dan juga membutuh waktu yang cukup panjang untuk masuk ke SPBU, namun ada beberapa yang tidak kebagian BBM tersebut. Ya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Sofwan sudah berhasil meminta keterangan dari Stephen Kapitan, salah seorang sopir angkot di Kota Sorong, Papua Barat. Berikut keterangannya. Kalau menurut kami sopir taksi itu, Kota Sorong ini paling setengah mati BBM. Kadang-kadang kita sudah penumpang sudah sepi, makanya kan PPKN ini toh, jadi kita mencari juga tidak terbatas. Baru bensinnya juga kita antri begini, BBM-nya kita antri, tidak bisa. Kadang-kadang kita tinggal 2 mobil atau 1 antrian semua dekat, bensin langsung habis. Jadi kita minta dari pemerintah daerah sampai pusat, kalau bisa dari kementerian, dong bisa perhatikan di tanah Papua ini, di Sorong ini, Kota Sorong, Papua Barat toh.
Karena kita mengeluh dengan BBM ini. Kalau kita mau isi Pertalite saja setengah mati, Pak. Karena ini angkut begini, mau isi Pertalite 7.850. Kita penumpang kalau satu hari kita pendapatannya 200. Mau isi bensin semua, belum lagi store. Gitu. Ini sudah beberapa bulan, 6 bulan ini. 6 bulan ya? Iya. Biasanya lancar, biasanya kita langsung masuk. Mulai tiba-tiba antrian panjang ini, kita minta sama kepala daerah kalau bisa mereka juga pantau-pantau di sini. Dari pusat juga dong bisa pantau kita di Papua ini, Papua Barat ini toh, Kota Sorong, khususnya di Kota Sorong. Selama ini dia punya kenaikan harga. Memang di BBM kan yang premium kan 6.500, 6.500. Kalau yang Pertalite kan 7.800. 50.000, 7.850.000. Nah, semua kita makanya kalau harga begitu kan penumpang sepi, punya teman-teman semua mengeluh dengan BBM ini. BBM-nya setengah mati, penumpangnya setengah mati. Apalagi yang ada yang bersangkutan di kredit di bank, ada yang bersangkutan dengan ini. Jadi kita minta juga kalau PPKM begini, ya mungkin dari pusat juga, dong juga perhatikan. Beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners, mobil listrik Tesla terguling di arah Batu Aji menuju arah Sekupan pada Senin 30 Agustus siang. Sopir yang banting setir ke kiri hilang kendali lalu terguling ke dalam selokan di pinggir jalan tersebut. Kejadian kecelakaan mobil mewah ini pun menjadi perhatian warga yang lewat di jalan. Seorang saksi mata bernama Dharma melihat mobil tersebut oleng ke arah kanan jalan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, Argianto Nugroho, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Argi. Halo Dea. Ya, Argi, bisa Anda informasikan saat kejadian itu ada berapa jumlah penumpang dan bagaimana kondisinya saat itu? Oke Dea, saat terjadi kecelakaan mobil listrik Tesla di Jalan Diponegoro, Kota Batam, ada 3 penumpang di dalam mobil listrik yang ikut terguling. Warga yang melintas atau melihat kejadian tersebut langsung membantu mengevakuasi penumpang yang ada di dalam mobil agar bisa keluar dari mobil. Kondisi mobil listrik sendiri saat oleng itu berdiri ke kiri, jadi penumpang yang di dalam juga cukup kesulitan untuk bisa keluar dari mobil. Maka dari itu sejumlah pengendara yang melihat tersebut langsung membantu pengendara agar bisa keluar dari mobil yang terguling tersebut. Begitu dia. Lalu bagaimana dengan keadaan para penumpang saat itu? Apakah mengalami luka-luka atau bagaimana, Argi? Untuk kondisi 3 penumpang tersebut tidak mengalami luka kecil maupun luka berat lainnya. Untuk kondisinya bisa dikatakan masih seperti sedia kala, meski ada sedikit agak kotor di baju mereka. Namun bisa dikatakan untuk melihat kondisi mereka, bisa dikatakan mereka dalam kondisi sehat. Seperti diketahui adalah untuk keamanan atau safety di dalam mobil Tesla sendiri cukup untuk bisa safety-nya seperti terlihat bagus begitu ya. Oke. Lalu apakah sudah diketahui penyebab kecelakaan yang melibatkan Tesla ini, Argi? Berdasarkan saksi mata, saksi mata yang melihat lokasi kejadian tersebut, mobil itu melaju dari arah Simpang Basecamp menuju Sungai Harapan di Jalan Diponegoro yang akan menuju ke Kecamatan Sekupang, di mana saksi mata melihat laju dari pengendara mobil Tesla tersebut cukup kencang di tengah jalan. Karena kondisi jalan yang bergelombang rusak, tiba-tiba mobil tersebut mengerem mendadak. Maka karena tidak bisa menjaga stabilan mobil tersebut, pengendara itu kehilangan kendali sehingga mobil itu terguling jatuh ke saluran drainase di Jalan Diponegoro. Begitu ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Argi juga sudah mewawancarai Dharma selaku saksi mata kejadian. Berikut keterangannya. Apa kejadiannya? Melaju dari sana kan 2. Kita kan nggak tahu yang
gimana kejadiannya. Oh, jadi kencang ya Pak? Kencang pas jalan ngombak ini nyangkut bumper depannya. Tapi ini kecelakaan tunggal aja kan? Tunggal. Seorang pengemudi taksi online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penculikan dan penyekapan sejumlah orang. Korban diculik lalu ditinggal di sebuah hutan di Provinsi Gorontalo. Kini pelaku penculikan yang berjumlah 3 orang berhasil ditangkap aparat kepolisian. Ketiga pelaku ini mengaku bahwa mereka melakukan aksi penculikan ini atas perintah orang lain. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Emba. Ya, Dea. Emba, bisa Anda ceritakan seperti apa kronologi penculikan ini? Ya, baik Dea dan Tribuner. Kronologi atau awal mula kejadian penculikan serta perampokan terhadap sopir taksi online di Kota Makassar itu bermula ketika sang sopir menjalin hubungan asmara dengan otak dari pelaku penculikan itu, yaitu NA, seorang pengusaha, seorang wanita, dan juga pengusaha asal Jakarta. Setelah hubungan selama setahun, istri dari AR atau korban penculikan ini, yaitu sopir taksi online ini, itu melabrak rumah NA yang saat itu kebetulan juga ada orang tuanya, sehingga NA merasa dipermalukan begitu. Dari rasa sakit hati itu, NA pun menyuruh karyawannya untuk mencari orang suruhan agar memberikan pelajaran kepada istri AR, yaitu dengan cara menculik AR lalu meninggalkannya di perbatasan Gorontalo Manado. Ya. Oke, lalu apakah seluruh pelaku dari aksi penculikan ini sudah ditangkap, berhasil ditangkap? Lalu apa keterlibatan mereka, perannya saat melakukan aksi penculikan ini, Emba? Ya, Dea, jadi dapat kami jelaskan total tersangka atau pelaku dalam kasus penculikan dan perampokan ini itu sebanyak 7 orang. 3 dari Makassar yang merupakan eksekutor dari penculikan, sementara 3 lainnya merupakan karyawan ataupun teman dari NA atau otak pelaku dari penculikan ini. Peran mereka sendiri yang di Makassar menjadi eksekutor, terus yang 3 orang dari Jakarta, laki-laki juga yang merupakan teman dari NA, itu selaku penghubung atau pencari orang suruhan yang dimaksud oleh NA. Dea. Oke, lalu apa motif NA ini pada akhirnya ia mencari orang untuk melakukan aksi penculikan ini, Emba? Ya, jadi motif dari aksi penculikan ini yaitu dilatar belakangi oleh rasa sakit hati atas perlakuan dari istri AR yang melabrak NA tepat di depan orang tuanya. Kemudian dia pun ingin memberikan pelajaran kepada AR atau istri AR dengan cara membuat skenario penculikan terhadap AR. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Emba sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jamal Fatur Rahmat. Berikut keterangannya. Kejadian di Jalan Sultan Hasanuddin Alauddin, Kota Makassar. Waktu kejadian kurang lebih, jadi pencurian dan kekerasan ini diawali dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Jadi kejadian ini diawali di TKP-nya di wilayah Makassar, di Jalan Alauddin, di salah satu tempat makan di sana pada 4 Agustus. Kemudian kurang lebih korban ini diajak mutar-mutar oleh pelaku ini sampai tanggal 14 Agustus ini korban ini diturunkan di daerah perbatasan Manado dan Gorontalo dalam keadaan telanjang. Seperti itu. Jadi terkait ini modus operandinya tersangka ini atas inisial NA berhubungan asmara dengan korban kurang lebih berjalan 1 tahun. Jadi korban ini merupakan salah satu driver ojek online yang ada di Makassar. Kemudian setelah melakukan hubungan asmara terjadi cekcok antara istri korban
dengan tersangka ini. Kemudian tersangka merasa sakit hati dan tersangka ini meminta dan merekrut beberapa orang temannya di Jakarta dan di Makassar. Kemudian terjadilah adegan ataupun skenario pencurian dan kekerasan disertai dengan penculikan. Korban di sini inisial AR, untuk pelaku ada 7 orang, ada NA, ada MA, ada AD, AZ, AB, dan HR. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.